Hai guys, ketemu lagi dalam Journey kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Ya halo guys, ketemu dalam Journey kali ini. Salam sehat selalu ya. Pada Journey kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Palopo menuju kota Rantepao. Jadi teman-teman semua, perjalanan ini kita mulai dari kota Palopo ya. Di sini kita berada di Jalan Jenderal Sudirman atau Jalan Andi Jema, yang merupakan salah satu jalan utama yang ada di kota Palopo. Jadi perjalanan ke Toraja ini dengan menggunakan kendaraan roda 2 ya guys. Ya. Jadi dalam perjalanan ini kita akan mulai pada sekitar jam 3 sore ya. Nah, perkiraan waktu perjalanan untuk jarak ke Rantepao itu ada sekitar 60 kilo yang ditempuh dengan waktu sekitar hampir 2 jam ya. Mungkin teman-teman heran, loh kok bisa ditempuh dengan 2 jam padahal jaraknya hanya sekitar 60-an kilo. Ya, jadi perjalanan ke Toraja ini sangat unik ya guys. Termasuk medan jalanan yang berkelok-kelok, termasuk pendakian yang jelas sangat termasuk salah satu jalanan yang menantang guys ya. Jadi teman-teman bisa ikut perjalanan ini supaya bisa melihat bagaimana kondisi sepanjang perjalanan dari kota Palopo menuju kota Rantepao. Jadi sekarang kita berada di lampu merah ya. Kita akan belok kiri di sini. Nah, ini Bapak Ibu kelihatan bahwa jarak ke Toraja itu 61 kilo. Masamba justru lebih jauh 65 kilo ya. Nah, Palopo di sini kita akan belok kiri karena dalam peta Toraja itu terletak sebelah barat dari kota Palopo. Jadi hari ini kita akan menuju arah barat ya Bapak Ibu dari perjalanan menuju Toraja. Kota Palopo ini sendiri merupakan salah satu kota madya yang ada di Sulawesi Selatan. Terletak di pesisir pantai ya, sebelah timur dari Rantepao. Jadi arah Rantepao dari Palopo ini kita akan menuju ke arah barat ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada lampu merah lagi, di samping kiri ada lapangan Gaspa, terus di samping kanan ada Masjid Agung ya. Nah, kita akan berhenti sejenak karena memang saat ini ada lampu merah guys ya. Jadi harus mentaati lalu lintas ketika untuk menjaga keselamatan baik bagi kita sendiri maupun pengguna jalanan yang lain. Jadi usahakan jangan pernah melanggar lampu merah ya. Nah, perjalanan ini kita teruskan guys ya. Di samping kiri kanan terlihat kota Palopo dengan kebersihannya, karena memang kota Palopo ini adalah kota sehat ya. Termasuk kota Adipura. Wow. Lewati jembatan, ini adalah jalan veteran ya. Nah, ini jalan veteran guys. Ya, jalanan di Palopo bersih ya guys ya. Nah, samping kiri adalah Rujab untuk wali kota Palopo. Nah, ini juga ada jalan utama. Di sini kita akan lurus karena kalau kita belok kanan kita ke Masamba. Kalau belok kiri tadi itu bisa kembali ke arah selatan ya, bisa tembus ke Makassar. Nah, ini guys kelihatan dari jauh ya. Jalan yang akan kita tempuh itu pasti akan mendaki karena di hadapan kita ini adalah pegunungan. Jadi Toraja itu terletak di ketinggian ya guys dari arah kota Palopo. Jadi memang kita harus mendaki atau jalanannya mendaki ya untuk menuju kota Rantepao. Nah, sekarang guys kita sudah berada di
daerah pinggir kota Palopo ya, di daerah Patene ya. Ini termasuk kecamatan Warak Barat ya, karena di Palopo itu ada 9 kecamatan ya, dan sekitar 48 kelurahan, dan ini adalah kelurahan Patene ya guys ya. Nah, ini kelihatan situasinya guys ya, bahwa perjalanan sudah mulai mendaki ya, dan jalannya berkelok ya. Nah, ini yang menyebabkan sehingga hanya dengan jarak sekitar 60 km, tapi kita membutuhkan waktu sekitar hampir 2 jam ya, terutama kalau menggunakan kendaraan roda 4 ya. Mungkin kalau menggunakan roda 2 seperti yang saya gunakan atau sepeda motor yang saya gunakan saat ini ya, bisa ditempuh dengan kecepatan di atas rata-rata itu 1,5 jam ya. Ya, jadi ini guys sangat kelihatan bahwa baru meninggalkan kota Palopo saja sudah mulai mendaki ya. Jadi memang perjalanan ini memang termasuk pendakian, dan jalannya sudah sangat mulus untuk sebagian besar ya. Karena mungkin nanti kita akan mendapatkan jalan yang mungkin agak sedikit mengalami kerusakan atau sementara perbaikan. Nah, kita sudah meninggalkan kelurahan Patene, kita masuk dalam kelurahan Lebang ya. Ya. Jadi kelurahan Lebang ini termasuk 4 kelurahan yang harus kita lalui sebelum tiba di perbatasan dengan Toraja, antara Palopo dengan Toraja, yaitu kelurahan Patene yang sudah kita lewati. Terus sekarang kelurahan Lebang, setelah itu masuk dalam kelurahan Batang Barat, dan dilanjutkan dengan kelurahan Batang juga ya, Batang maksudnya Batang, setelah itu kelurahan Batang Barat. Nah, ini guys kita terus jalan. Ini posisi kelihatan di depan bahwa akan ada pegunungan ya guys ya. Jadi memang perjalanannya sangat menantang. Ya, di kiri kanan guys ya, ini masih kelurahan Lebang dengan rumah-rumah penduduk di sekitarnya. Cuaca pada saat kita berangkat ini dalam kondisi berawan. Oh iya, teman-teman, siapa tahu ada yang lihat tadi ada kayak rumah tongkon, rumah Toraja ya. Ya, karena memang di daerah juga ini banyak orang Toraja ya yang bermukim di Lebang. Jadi mereka buat kayak di Toraja seperti lumbung atau alang ataupun tongkonan ya guys ya. Ya. Ya, sekarang kita dapat lagi tikungan guys ya. Nah, ini secara terus menerus kita mendaki, kita melewati lagi satu jembatan ya guys ya. Ya, jadi dalam perjalanan kali ini kita akan melewati beberapa jembatan ya, termasuk jembatan yang baru-baru dibuat, dan termasuk ada jembatan yang dibuat pada zaman Belanda guys. Jadi kita akan lihat nanti di mana-mana jembatan buatan Belanda itu. Oke guys, ini dapat kita lihat bahwa kita mendaki ya. Dalam perjalanan ini samping kiri kanan akan kelihatan berbagai jenis pohonnya. Nah, di sini juga guys, daerah yang kita lewati ini adalah daerah penghasil durian juga ya, termasuk buah-buahan yang lain. Nah, di sini kita lihatnya ada kerbau guys ya. Jadi kerbau yang ada di trek tadi itu pasti akan dibawa ke Toraja ya, karena memang kerbau di Toraja sangat menjadi pangsa pasar guys ya, karena memang kerbau di Toraja digunakan sebagai
apa namanya, yang dipotong pada saat upacara Rambu Solo ya. Nah, ini adalah tempat jual buah-buahan guys ya kan, tapi karena sekarang bukan musim buah seperti durian, jadi kelihatan kosong. Jadi masyarakat di sini biasanya berjual di tempat tersebut karena ini merupakan jalan poros, sehingga masyarakat bisa menjual beraneka buah. Jadi ketika ada orang yang lewat baik dari Toraja menuju ke Palopo maupun dari Palopo menuju Toraja, pasti akan singgah untuk membeli buah-buahan tersebut guys ya. Ya, di depan kita ada sebelah kiri ada masjid pas di dekat jembatan. Nah, ini kelihatan guys, dari perjalanan tadi sudah berapa tikungan yang kita lewati, sehingga memang tetap juga membutuhkan ekstra kehati-hatian ya dalam berkendara. Dan sepanjang jalan poros rantai Palopo ini atau Palopo Toraja ya memang rawan longsor guys. Kayak daerah ini sementara di Talud ya, karena ini salah satu lokasi yang sering longsor. Jadi memang perlu kehati-hatian bila kita melewati jalan-jalan seperti ini, karena selain rawan longsor baik itu tebing dari atas maupun tebing yang di sebelahnya ya. Karena di sebelahnya ini guys, sebenarnya itu sudah sebenarnya jurang ya, jurang. Jadi dalam perjalanan menuju Palopo Toraja itu perlu kehati-hatian dalam membawa kendaraannya. Dan mungkin teman-teman yang belum terbiasa tentu membutuhkan sedikit keberanian terkadang nantinya. Ya, teman-teman semua ini masuk dalam Kelurahan Batang ya. Sebentar lagi kita akan sampai di Kelurahan Batang Barat. Nah, yang Kelurahan Batang Barat nanti itu yang langsung berbatasan dengan Toraja ya, dan wilayahnya cukup luas Bapak Ibu ya, karena sepanjang perjalanan ini memang rumah itu sudah jarang ya, kecuali kita mendapatkan nanti warung puncak. Di situ banyak warung termasuk masyarakat yang bermukim dengan mata pencaharian sebagai petani maupun sebagai penjual oleh-oleh ya di pinggir jalanan. Ya, jadi guys, sepanjang perjalanan view-nya juga lumayan untuk bisa disaksikan oleh teman-teman jikalau ada yang berkunjung ke baik itu dari Toraja ke Palopo maupun Palopo ke Toraja. Jadi Bapak Ibu, Toraja adalah salah satu destinasi wisata. Jadi biasa di Palopo sandar kapal pesiar, mereka akan singgah di Palopo terus meneruskan perjalanan menuju Toraja, dan inilah termasuk salah satu jalannya. Dan ini yang paling bisa dilalui karena ada 2 jalur alternatif itu masih sementara pembenahan jalanannya ya guys. Jadi ini di Kelurahan Batang ya. Di sini kita lihat tikungan memang masih banyak Bapak Ibu ya, termasuk jembatan-jembatan yang baru dibuat, karena kayak seperti ini adalah tempat bekas longsor ya guys ya. Nah, kita lihat termasuk mobil-mobil yang mengangkut bensinnya. Nah, ini juga Bapak Ibu yang di atas ini yang ditalut. Nah, itu adalah sekolah guys. Ya guys, jadi kita lihat ini di sepanjang jalan itu sudah mulai tampak pegunungannya ya. Nah, inilah pegunungan yang akan kita susuri untuk bisa sampai di Toraja guys ya. Lihatlah jalanan dan tikungannya, jadi mesti hati-hati ya. Kalau ini lumayan lurus kalau seperti ini guys ya, nanti kita akan dapat, mungkin kalau mobil-mobil besar belum belok bagian belakang, sudah depannya sudah belok ya, seperti itu. Jadi inilah guys,
keseruan dalam perjalanan menuju dari Palopo menuju Toraja. Nah, ini ada rumah penduduk lagi guys ya. Setelah itu kita akan dapat lagi jembatan ya. Ini jembatan guys ya. Nah, kelihatan juga ada pipa besar guys ya. Jadi nanti kita lewati lagi ada satu jembatan, disitulah sumber air minum. Ini digunakan di kota Palopo. Nah, ini guys ya, kita dapat lagi tikungan ya. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa jalan Palopo Toraja itu adalah perjalanan 1000 tikungan ya. Ya, bahkan ada daerah di sepanjang perjalanan ini nanti kita lewati, itu istilahnya dalam bahasa Palopo maupun Luwu ya, istilahnya Lekkopitu ya. Lekkopitu ya, artinya tikungan, kalau diterjemahkan ya 7 tikungan ya, dalam waktu yang sangat berdekatan, dalam jarak yang sangat berdekatan maksudnya guys ya. Jadi view-nya lumayan lah guys kalau kita berangkat dari Palopo ke Toraja. Nah, kalau kita dari Toraja ke Palopo pasti kita akan menurun ya guys ya. Kalau ini pendakian ya. Ini belum terlalu ekstrim pendakiannya guys, tapi nanti pasti akan lebih semakin menanjak karena memang kita ini menyusuri lereng-lereng pegunungan, sehingga untuk jalan yang lurus saya kira hanya di bagian bawah kaki gunung ya. Nah, kalau sudah di pertengahan gunung nantinya belokannya atau istilah Lekkopitu itu yang akan kita lihat. Bahkan jalanan yang kita lewati, kalau kita melihat ke bawah kita akan lihat jalanan yang sudah kita lewati yang mungkin kalau ditarik garis lurus sebenarnya bisa lebih cepat ya guys. Nah guys ya, kelihatan pegunungannya lumayan cerah, cantik ya pemandangannya ya. Di samping kanan ini dipasangi pengaman ya guys, karena memang di samping kanan ini kebanyakan itu sudah jurang guys ya. Jadi sebagai pengaman bagi kendaraan, termasuk tanda pembatas ya dengan warna merah kuning ya guys. Mungkin ada yang tahu ya kira-kira kenapa sekarang itu jalan nasional atau jalan ini ya sudah di garis kuning ya. Dulu kan putih ya guys, sekarang sudah garis kuning. Mungkin sudah ada yang tahu, kira-kira bisa komen nantinya ya guys ya, supaya kita bisa berbagi pengetahuan ya. Tadi kelihatan yang warna biru guys ya, itu penampungan air dengan pipa besar ya. Nanti kita lihat di mana ininya ya guys. Perjalanan kita lanjutkan. Nah, ini masih banyak rumah masyarakat ya yang kita dapatkan ya. Dan sebentar lagi kita akan dapat lagi jembatan ya guys ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang bisa menghitung jembatan keberapa yang ini ya. Ya, ini jembatan lagi guys ya. Ya, ini di balik sana adalah pegunungan. Wow, amazing guys ya. Pemandangannya mantap. Puncak gunung sudah mulai kelihatan dan kita akan sampai ke atas puncak gunung itu guys, untuk perjalanan menuju Toraja ya. Ini samping kiri ada kelihatan pipa, itu adalah pipa PDAM yang diambil dari Sungai Bambalu ya. Akan kita lewati guys, Sungai Bambalu dialirkan menuju kota Palopo ya. Jadi akhirnya bagus guys, karena sepanjang kita lihat ini hutan ya guys ya, termasuk daerah ini adalah hutan-hutan lindung. Nah
Ini guys, kita dapat lagi jembatan ya. Mungkin jembatan keberapa ya guys? Mungkin ada yang hitung ya. Nah, ini lumayan. Nah, disinilah Sungai Bambalu tempat untuk ambil ini. Oke, kita berhenti sebentar guys ya. Kita ambil ini Sungai Bambalu, jembatan Bambalu ya. Disinilah sumber air PDAM bagi masyarakat Kota Palopo. Salah satunya ya. Karena untuk Kota Palopo sendiri ada sekitar 3 sumber air dengan menggunakan pipa PDAM seperti ini ya. Termasuk salah satu jalan alternatif yang ke Toraja itu di Latupa, jadi sumber untuk mengambil air minum bagi masyarakat Kota Palopo. Nah, di sepanjang jalan ini guys sudah mulai kita temui warung-warung ya yang menjual berbagai jenis oleh-oleh. Nah, ini diperuntukkan bagi yang lewat ya, yang sekaligus singgah istirahat ya, termasuk bisa makan dan minum ya guys sambil beli oleh-oleh. Nah guys, memang sepanjang jalan ini cuacanya, artinya suasana cuaca itu bagus ya, karena memang banyak pohon. Jadi walaupun siang hari kita berangkat tidak akan terlalu panas ya. Nah, ini kita baru-baru melewati lagi sebuah tikungan. Dan dari jarak di sini guys, itu Lekopitu semakin dekat ya. Nah, sebelum dapat Lekopitu ada juga tikungan di sini dengan mendaki. Namun luar biasa lah. Jadi memang harus butuh kehati-hatian ekstra ya dalam berkendara. Nah, ini guys ya, ini termasuk salah satu tikungan ya. Ini pendakian guys ya, terus menikung lagi, mendaki, jadi lumayan ya guys, termasuk untuk pendakian yang seperti ini ya. Nah guys, di depan lagi kita akan dapat lagi jembatan ya. Ini jembatan yang keberapa lagi guys ya. Nah, di dalam perjalanan ini ada juga jembatan yang baru dibangun dengan biaya yang cukup besar. Yang dibuatkan jembatan itu bukan sungai ya guys, tapi melainkan jurang ya, yang terbentuk akibat longsor yang terjadi beberapa tahun lalu yang sempat membuat Palopo Toraja lumpuh total ya. Nah sekarang guys kita tadi kelihatan jembatan ya guys ya, salah satu jembatan buatan Belanda guys ya, walaupun sudah diganti dengan yang baru. Nah ini daerah di sini juga guys pernah terjadi longsor yang menelan korban jiwa ya, itu sekitar tahun 2009 dengan jumlah korban sekitar 13 orang ya. Itu terjadi pada malam hari. Jadi ini jalanan dulu ini putus total ya. Nah ini ada air terjun ya guys ya. Jadi sepanjang perjalanan ini kelihatan banyak warung-warung di sepanjang jalan. Nah ini guys, kita akan dapat jembatan yang tadi kelihatan dari bawah ya, kelihatan dari bawah guys, makanya ini memang berliku-liku atau berkelok-kelok jalannya. Nah kita akan review sedikit bagaimana jembatan ini. Nah di samping jembatan ini ada air terjun kecil ya guys ya. Nah ini jembatannya di atas, kita ke sebelah sana ini. Nah ini di bawah adalah jalan yang tadi kita lewati ya guys ya. Nah ini jalan yang tadi kita lewati, jadi kelihatan turunnya. Jadi memang sehingga waktu yang dibutuhkan agak lebih lama ketika berangkat menuju Toraja. Nah sebentar lagi juga guys kita akan mendapatkan jembatan yang saya maksudkan tadi ya, salah satu biaya yang dibangun dengan biaya yang cukup besar karena semua menggunakan baja atau besi ya. Ya ini guys jembatannya, samping kiri kanan ada penjual oleh-oleh ya, teman-teman mau singgah. Nah ini jembatannya luar biasa guys ya, kelihatan nampak ya lumayan panjang ya.
mungkin hampir 100 meter ya. Kita review sedikit ini jembatannya guys. Jadi menggunakan rangka baja, dan yang di bawah ini bukan sungai guys ya. Ya, ini adalah jurang yang bekas jalan yang patah dulu ketika terjadi longsor. Jadi saat itu betul-betul akses Palopo Toraja lumpuh total, sehingga termasuk ya guys, biasanya orang menjual ikan dari Palopo ke Toraja mengalami kendala ya, sehingga mungkin bisa mempengaruhi ekonomi seperti ikan di Toraja jadi mahal ya. Nah sekarang kita lanjut lagi guys, kita lewati jembatan yang keberapa guys ya, siapa tahu ada yang mau mengingat-ingatnya, karena pada setiap perjalanan ini pasti setiap jembatan itu pasti kita videokan ya. Nah di depan ini guys adalah salah satu jembatan buatan Belanda ya, pada zaman penjajahannya dibuat. Ini belum diganti guys, masih kuat, kecil tapi kuat ya. Nah ini guys, ini masih jembatan buatan Belanda menurut cerita yang disampaikan ya guys. Nah teman-teman bisa melihat di samping kanan view-nya mantap, luar biasa ya guys ya. Cuaca cerah juga sehingga mendukung pemandangan yang sangat luar biasa. Nah ini ada jalan sedikit yang sedikit rusak ya guys. Jadi memang jalan ke Toraja ini ya selalu diusahakan untuk diperbaiki ya guys ya oleh pemerintah. Nah ini termasuk warungnya guys, bisa singgah di sini sambil menyaksikan pemandangan. Tapi nanti kita terus dulu, kita akan singgah pada warung berikutnya ya. Dan saya akan review memperlihatkan ke teman-teman jembatan yang kita lalui tadi yang baru dibangun dengan melihat dari atas ya. Jadi ini sangat luar biasa guys ya. Kita bisa melihat jembatannya termasuk jalanan yang kita lewati tadi kelihatan lagi dari atas. Jadi memang begitu terus pola yang ada ya pada kondisi jalan dari Palopo ke Toraja. Nah kita akan singgah di sini sebentar ya guys ya. Nah guys, sekarang kita singgah sambil minum-minum kopi. Di sini juga bisa makan terserah teman-teman. View-nya sangat bagus guys, luar biasa ya. Ini view yang betul-betul mantap. Nah teman-teman bisa lihat. Nah ini jembatan yang kita lewati tadi guys ya. Jembatannya merah putih, sekitarnya pemandangannya top banget ya. Nah ya, jadi sepanjang kelihatan adalah hutan ya guys ya. Ini termasuk daerah hutan lindung ya. Nah ini guys jembatannya ya, kita bisa melihat dari atas. Nah betul-betul view yang sangat luar biasa guys. Nah sekali berdekat kita kasih jarak dekat nih jembatannya guys ya. Di ujungnya ada juga warung, bisa mencari apa itu enggak ya. Sepanjang yang kita lihat adalah hutan ya. Palopo sudah tidak kelihatan guys. Jadi inilah yang kita susuri pegunungan hingga sampai pada posisi ini. Dan ini belum pertengahan jalan Bapak Ibu ya teman-teman semua ya. Oke kita lanjut guys ya. Oh ya, mohon izin teman-teman karena ini videonya termasuk durasi yang agak lumayan panjang. Jadi kita akan buat dua part ya, atau dua bagian untuk journey perjalanan dari Palopo menuju ke Toraja ya. Jangan lupa terus disaksikan ya teman-teman semua. Ini kita berada di, ini adalah Puri ya, Puri atau Wisma. Bisa teman-teman menginap di sini, siapa tahu mau merasakan pemandangan ya, bisa ya menginap di daerah ini. Ini sudah termasuk dalam Kelurahan Batang Barat ya guys ya. Kantor lurahnya itu ada di atas perbukitan ini. Tinggal naik tangga-tangga, akhirnya kita juga akan tiba di sana guys. Nah ini guys, kita dapat lagi jembatan ya. Ini jembatan yang keberapa sudah ya, yang
tahu silahkan komen ya guys. Nah ini guys terlihat ya rumah-rumah penduduk dengan segala kondisi yang ada di sekitarnya.